dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilakan kepada panelis, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya, untuk mengambil undian subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Mohon perhatian kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah masyarakat adat. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Ruka Sombolinggi SPMA untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Diperlihatkan kepada hadirin dan kami. Oke, undian daftar pertanyaan huruf A, subtema masyarakat adat. Baik, kami akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel ya. Kami ingatkan sekali lagi kepada calon wakil presiden untuk menyimak dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor 3, Bapak Mahfud MD. Kebijakan agraria dan sumber daya alam sering tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta hektar wilayah adat, mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, enggak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Arahnya banyak sekali. Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi. KPK mengatakan itu baru tuh pemasaran tanah, tapi gini ditambah, sudah dicabut. Saya di pengalaman itu, ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung, tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung itu IUP yang bisa dicabut, ini vonis sudah inkrah. 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita kirim orang ke sana, petugasnya tiba-tiba dipindah. Yang baru ditanya kami tidak tahu. Padahal itu terjadi eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita misalnya. Nah oleh sebab itu, kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Cukup, dan selanjutnya kami persilakan untuk calon wakil presiden nomor 1, Bapak Aimin Iskandar, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Pak. Dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan Pak Mahfud, salah satu supaya kita agar tidak terjadi konflik antara proyek pembangunan nasional, terutama PSN, dengan masyarakat adat, kita harus betul-betul punya prinsip tidak ada satupun yang ditinggalkan dalam mengambil keputusan. Libatkan itu masyarakat adat. Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali 17 Agustus, bukan. Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak wilayah mereka, hak budaya mereka,
hak spiritual mereka, hak dan kewenangan mereka menentukan cara membangun. Dengan cara penghormatan itu saya kira Pak Mahfud, apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Problem-problem bisa diatasi. Dan itu dalam catatan saya, saya catat supaya tidak salah, karena ini bagian dari agar kita tidak salah dalam melaksanakan semuanya. Baik, Pak Muhammad, terima kasih. Dan selanjutnya, tenang ya, kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktunya sama 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Sebagai seorang ahli hukum, Prof. Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang sudah ada Perpres 28 tahun 2023. Ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah dilatih. Memang fungsinya ke depan adalah kita harus berbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masif ataupun ada PSN, jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama untuk masyarakat lokal, pengusaha lokal, UMKM lokal, dan termasuk masyarakat adat setempat. Terima kasih. Masih ada waktunya, Pak Gibran? Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Nanti ada waktunya, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Saya tambahkan. Cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita akan kembali dulu ke Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor 3 untuk merespon tanggapan dari calon wakil presiden nomor 1 dan yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud. Ya, Pak Muhammad di media saya itu ada tampil tulisannya "No one left behind". Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang dilakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal loh. Semua itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Dengan hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ. Padahal dia sudah puluhan tahun di situ. Nah, tentang RUU Hukum Masyarakat Hukum Adat akan sudah masuk di dalam program kami. Divisi kami memang itu sudah sejak 2014 tidak jalan, akan kita jalankan. Terima kasih. Baik, Pak Mahfud, terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor 1 Bapak Muhammad Iskandar. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Bapak Profesor Sudarto Pehani PhD untuk mengambil ujian subtema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon tunjukkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Subtemanya adalah desa. Baik. Selanjutnya kami persilakan panelis Ibu Profesor Dr. Sulistiowati Irianto untuk mengambil ujian daftar pertanyaan dari dalam wadah. Silakan. Mohon ditunjukkan hadirin dan kepada kami. Huruf A, baik, subtema desa, huruf A. Amplopnya masih dalam keadaan tersegel, Bapak. Saya akan buka amplopnya dan kami ingatkan kembali kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor 1 Bapak Muhammad Iskandar. Desa adalah daerah yang cenderung ditinggalkan warganya. Dampaknya desa makin kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desanya? Bapak Muhammad, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan.
Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya diawali dari paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan terjaga. Oleh karena itu, sejak kita mengawali undang-undang pembangunan desa yang diikuti dengan penerapan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Hari ini sudah 13.000 desa yang tertinggal menjadi desa, hingga sudah menjadi desa maju, desa mandiri. Sekarang sudah 4.000. Ini bukti bahwa infrastruktur kita berjalan dana desa terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat desa semakin merasa nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa. Agar apa? Tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui BUMDes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa, sehingga orang tertarik di desa. Jadi infrastruktur beres, pembangunan sarana-prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan, sehingga masyarakat tidak lagi tertarik untuk urbanisasi, tapi kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan desa. Nanti ada waktunya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Tenang ya. Jadi kami akan persilakan calon wakil presiden nomor 22 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. 1 menit Bapak dimulai saat berbicara. Nah itu dong, terus jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Bagaimana kita bisa memberikan rasa sensibilitas dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita ingin program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Baik, waktunya masih cukup, Pak Gibran. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, cukup? Pak, Bapak, nanti ada waktunya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Tenang ya, kita lanjutkan ya. Kita akan persilakan calon wakil presiden nomor 23 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Pak Mahfud dimulai saat berbicara, silakan. Bapak Cawapres Bapak Muhaimin Iskandar, calon presiden kami Bapak Ganjar Pranowo punya catatan menarik tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi hal yang tadi ditanyakan. Pertama, ada program Senbumbu, ada program Desa Mandiri, mandiri energi dan mandiri pangan, kemudian pembangunan irigasi. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta ada satu daerah Panggung Harjo, desa Panggung Harjo itu dikenal sangat maju, operasi jalan, irigasinya jalan, UMKM-nya jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik. Nah masalahnya sekarang sebenarnya ada pepatah Deso Mowojoro, Negoro Mowokoto. Ini yang di daerah-daerah ini tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa dalam soal-soal administratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Kini kita akan kembali ke calon wakil presiden. Kita akan kembali ke calon wakil presiden nomor 21 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespon tanggapan dari cawapres nomor 2 dan 3 yang telah diberikan. Waktunya 1 menit Bapak.
Silakan. Apa yang disampaikan Pak Gibran lebih dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi daerah sehingga tumbuhlah daya tarik. Yang lebih penting dari itu adalah desa ini harus terus diberi fasilitas insentif untuk lebih maju. Oleh karena itu, keinginan saya menambah anggaran desa minimal 5 miliar buat desa lebih maju lagi itu betul-betul keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan SDM di desa. Begitu juga yang disampaikan Pak Mahfud tadi, bahwa kearifan masyarakat desa ini harus terus dijaga. Seluruh tata kelola yang tumbuh dari kultur yang kuat ini harus dijaga betul, bahkan menjadi kekuatan daya tarik wisata, bisa menjadi juga ekonomi kreatif yang kita pasarkan di berbagai daerah. Makanya sekarang tumbuh desa wisata, tumbuh ekonomi kreatif yang muncul dari itu. Baik, Bapak Muhaimin, Pak Fasya habis. Terima kasih. Baik, oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor 22, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Begitu kami persilakan kepada panelis Bapak Insinyur Tubagus Purkon Sophani, MA/PhD, untuk mengambil undian tema pertanyaan dari dalam wadah. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Temanya adalah agraria. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Ari Sujito untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam wadah, Bapak. Mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga kepada kami. Huruf A. Oke. Subtema agraria. Kemudian daftar pertanyaan huruf A. Masih tersegel amplop pertanyaannya. Kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan hanya akan kami bacakan sekali. Oleh karena itu, mohon disimak dengan seksama. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor 22, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Undang-undang pokok agraria mengamanatkan reforma agraria bertujuan melawan ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria dan mengatasi kemiskinan. Namun, hingga saat ini reforma agraria belum berhasil diwujudkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paspor untuk mengembalikan tujuan reforma agraria sesuai amanat konstitusi? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk program reforma agraria ini akan kami kuatkan dan kami sempurnakan. Sekarang sudah ada program PTSL, sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Dulu sebelum ada program ini hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500.000 sertifikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalah. Lalu sekarang juga sudah ada program redistribusi tanah HGU dan lain-lain disimpan di bank tanah untuk nanti diredistribusi ulang kepada para misalnya pengusaha lokal, petani lokal dan lain-lain. Sekarang juga ada program One Map Policy. Ini sangat-sangat berguna sekali untuk mengurangi adanya konflik-konflik sengketa tanah, mafia tanah dan lain-lain. Karena database-nya sudah digital, batas-batas tanahnya sudah tercapture semua di database. Ini akan sangat-sangat mengurangi yang namanya mafia tanah. Sekali lagi, reforma agraria akan kita lanjutkan dan kita kuatkan. Dan kemarin saya dan Pak Ganjar juga sempat mendapatkan predikat kota lengkap di kota Solo. Jadi Solo ini dari BPN sudah mendapatkan predikat kota lengkap, garis-garis batas tanah-tanah wilayahnya sudah tercapture semua, sehingga nanti akan mengurangi sekali lagi konflik-konflik tanah, mafia tanah, karena semuanya sudah tercapture secara digital di database BPN. Kuncinya di sini adalah digitalisasi. Dan tadi apa kota lengkap,
one man policy ini sangat penting sekali untuk kita bagaimana nanti menyelesaikan konflik-konflik agraria ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gibran. Ditahan dulu, nanti akan ada waktu. Nanti ada waktunya. Bapak Ibu, ada waktu dulu. Cukup ya? Bisa tenang? Kita lanjut dulu ya. Baik, ini kami persilakan calon wakil presiden nomor 23, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi Bapak waktunya 1 menit dimulai dari saat ini. Terima kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang kita lihat di sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang. Sementara petani kita sebanyak 17 juta orang. Kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itu sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada 2, satu ada 3, satu legalisasi, yang kedua redistribusi, dan yang ketiga pengembalian hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Kini kami akan lanjut